dan kelangkaan, yaitu tentang konsep kelangkaan dan juga jenis-jenis kebutuhan. Nah, sebelum kita membahas tentang konsep kelangkaan, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari manusia sebagai subjeknya dan dilihat dari sudut pandang kebutuhannya. Nah, apabila kita sederhanakan, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Di antara kalian pasti memiliki banyak kebutuhan dan juga keinginan. Di dalam sebuah kebutuhan pasti harus dipenuhi. Lalu, bagaimana cara memenuhinya? Nah, itulah yang kemudian dipelajari dalam ilmu ekonomi. Kita masuk ke dalam konsep kelangkaan. Nah, bagaimana kelangkaan itu terjadi? Kelangkaan terjadi disebabkan karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang banyak dan beragam. Dapat dikatakan bahwa keinginan atau kebutuhan manusia itu jumlahnya tidak terbatas. Di dalam ilmu ekonomi mengatakan bahwa kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas. Akan tetapi, alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas. Hal itulah yang menyebabkan adanya sebuah kelangkaan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kebutuhan. Nah, jenis-jenis kebutuhan itu sendiri terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Yang kedua, jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang ketiga, jenis kebutuhan berdasarkan waktunya. Dan yang keempat adalah jenis kebutuhan berdasarkan subjeknya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Kebutuhan terdiri dari 4 kategori. Yang pertama yaitu kebutuhan menurut intensitasnya. Nah, dari kalian pasti ada nih di sini yang pernah mendengar tentang kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Lalu, apa sih kebutuhan primer, sekunder, dan tersier itu? Di kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang paling penting dan mendasar bagi kehidupan manusia. Nah, makanya jika kita bicara tentang kebutuhan primer, dilihat dari intensitasnya atau dilihat dari banyak sedikitnya ini adalah kebutuhan yang paling banyak dan yang paling pertama yang harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya, makanan, minuman, atau biasa kita sebut dengan kebutuhan pangan. Selain itu, kita pasti membutuhkan yang namanya pakaian atau sandang, dan juga tempat tinggal. Setelah kita ketahui tentang kebutuhan primer, kemudian ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan lanjutan. Contohnya adalah seorang siswa SMA yang membutuhkan sebuah alat transportasi atau fasilitas-fasilitas sekolah. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier, yang mana kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang sifatnya mewah. Contohnya mobil mewah, barang-barang mewah, perhiasan, dan lain-lain. Oleh karena itu, jika dilihat dari intensitasnya, mana pertama kali yang harus dipenuhi? Ya dari primer, kemudian sekunder, dan dilanjutkan ke kebutuhan tersier. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan menurut sifatnya, yaitu ada 2, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi fisik manusia, contohnya makanan, olahraga, dan istirahat. Nah, selain ada kebutuhan jasmani, pasti ada kebutuhan rohani. Yang mana kebutuhan rohani ini sifatnya bukan fisik, akan tetapi berkaitan tentang kebutuhan jiwa. Contohnya, bagi orang yang beragama pasti melakukan ibadah. Selain itu, bisa melakukan rekreasi. Jadi, kebutuhan rohani ini merupakan kegiatan yang sifatnya kejiwaan, yang mana setelah melakukannya akan membuat seseorang menjadi lebih tenang. Jenis kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan menurut waktunya. Nah, kebutuhan menurut waktunya ini ada 2 kebutuhan, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan atau yang akan datang. Kebutuhan sekarang
sekarang merupakan kebutuhan yang mendesak dan harus segera dipenuhi. Contohnya ketika ada orang yang sakit pasti membutuhkan obat. Yang kedua yaitu kebutuhan masa depan, merupakan kebutuhan yang sifatnya masih bisa ditunda, akan tetapi harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan dilihat dari subjeknya, terdiri dari kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu ini sifatnya sangat subjektif. Contohnya, bagi siswa, kebutuhan individunya adalah pensil, buku, pulpen, tas, seragam, sepatu, dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan individu bagi petani adalah cangkul, pestisida, bibit, dan sebagainya. Jadi, sangat subjektif, tergantung kebutuhannya apa atau profesinya apa. Kedua yaitu kebutuhan kelompok. Nah, pada kebutuhan kelompok ini secara umum dibutuhkan oleh masyarakat luas. Contohnya sekolah, rumah sakit, jalan raya, dan lain-lain. Nah, itu termasuk kebutuhan kelompok karena semua orang membutuhkannya.